Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Jangan lupa jawabannya. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah sehat. Insya Allah saya selalu taat dan tertib beribadah, rajin belajar, aktif dan tertib berorganisasi, dan siap menjadi kader-kader Muhammadiyah. Bisa saya tambah lagi yel-yelnya. Ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira begini. Bagaimana adik-adik menjalankan tugas dan kewajibannya? Jawab. Insya Allah saya melakukan yang terbaik. Kamu teman-teman juga harus mengerjakan yang terbaik. Kita semuanya harus mengerjakan yang terbaik. Oke? Dan yang terbaik itu adalah sangat diperlukan. Atau yang terbaik is okay. Mungkin dalam bahasa Inggris bisa kita coba kemas. How do you do, my student? Atau how do you do? Atau how do you do your job? Bagaimana Anda mengerjakan tugasmu? How do you do your job? Nah, mungkin lengkapnya begitu. How do you do your job? How do you do your study? Jawabnya simpel-simpel pakai bahasa Inggris. I do my best. You do your best. We do our best. The best, yes. The cadre of Muhammadiyah is, wah, apa silahkan kembangkan. Apa? The cadre of Muhammadiyah is amazing. Luar biasa. Ya. Jadi ingat-ingat. How do you do your job, my student? I do my best. Saya harus mengerjakan yang terbaik. You do your best. Kamu harus mengerjakan yang terbaik. Itu mengingatkan teman-temannya. We do our best. Kita juga harus mengerjakan yang terbaik. The best, yes. Okay. The cadre of Muhammadiyah, amazing. Kader Muhammadiyah luar biasa. Tapi sekali lagi, harus ada konsekuensi ucapan-ucapan itu dalam membangun tradisi belajar, membangun kultur belajar, membangun semangat belajar pada diri kita, pada komunitas kita, dan pada para santri semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika humul muflihun. Maaf. Ini ada yang sampai bilang itu ayatnya Muhammadiyah. Tentu boleh-boleh juga yang mengatakan begitu. Tapi yang paling benar adalah itu ayat Al-Quran yang memang dijadikan sebagai salah satu prinsip yang penting dalam berorganisasi. Nanti silahkan dicoba, dicari pemaknaannya lebih lanjut oleh para mufasir, bisa dicari di berbagai kitab tafsir yang sudah terjemahan bahasa Indonesia juga banyak. Tafsir asli tentu yang adik-adik sudah punya kemampuan membaca juga tersedia. Bagaimana kemudian ayat ini dipahami oleh pemeluknya, oleh orang Islam itu sendiri sebagai satu nilai, sebagai satu ajaran, sebagai satu pesan. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat
yang mengajak, menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, muflihun. Itulah nama saya Untung Cahyono, muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi dalam beberapa training atau perkaderan ya di Muhammadiyah, ayat ini selalu ditegaskan. Karena apa? Menjadi bagian penting terkait dengan prinsip kita berorganisasi. Bisa katakan bahwa sesungguhnya ini perintah Quran ini mengandung perintah untuk berorganisasi. Hendaklah ada di antaramu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti kalau orang yang tidak melakukan kebersamaan dalam golongan untuk melakukan aktivitas dakwah, bisa terjadi dia tidak memiliki keberuntungan. Atau memiliki keberuntungan tapi teramat kecil. Beda dengan ketika dilakukan secara berkelompok. Nah, tapi ada sisi lain, mengajak yang baik, mencegah yang mungkar, ini bukan sesuatu yang gampang. Mungkin ada yang bilang kalau mengajak yang baik itu lebih mudah, tapi kalau mencegah yang mungkar itu butuh keberanian, butuh kekuatan, bahkan butuh banyak hal yang harus dimiliki oleh orang, apalagi juga yang sudah berada dalam organisasi kita itu. Nah, sekarang kalau kita jadikan sebagai analisis yang kritis terhadap keberadaan kita, ayat ini sudah sedemikian rupa dipahami oleh para kader kita. Mengapa? Ya bisa diukur. Bahwa mereka punya semangat untuk bergabung di dalam berorganisasi. Tapi perlu sikap kritis kita. Jangan-jangan ada juga di antara kita yang ketika berorganisasi ini background-nya, alasannya, sebabnya itu bermasalah. Kok bisa? Ya, maksud saya begini. Kalau kita ikut bergabung tapi hanya ikut-ikutan, tidak mengerti sesungguhnya apa yang dilakukan, ini masalah. Nah, kalau sifatnya sementara tidak apa-apa, tapi kita tidak boleh menjadi anggota Muhammadiyah, menjadi aktivis Muhammadiyah, lebih-lebih menjadi pimpinan, itu kok hanya karena atas dasar ikut-ikutan saja. Ini yang tidak dibenarkan. Wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau ikuti sesuatu itu yang tentu saja kita hanya ikut-ikutan, yang tidak tahu, tidak mengerti apa yang kita ikuti itu. Mengapa? Karena sesungguhnya apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawab kelak. Jadi pendek kata, karakter kader Muhammadiyah yang dibangun untuk melanjutkan kepemimpinan ke depan itu harus ditegaskan bahwa kita tidak boleh kader itu kok ikut-ikutan. Nah, ini tidak boleh. Apapun sesungguhnya kita harus jangan sampai ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan keputusan gimana? Nah, itu lain lagi. Kalau mengikuti keputusan karena memang itu sudah hasil musyawarah, ya boleh dibahas, tapi kalau sudah keputusan karena itu sudah melalui proses panjang,
tentu kita mempercayakan kepada kebijakan, keputusan, dan apa yang diambil oleh perserikatan itu. Jadi saya pikir ayat ini kalau dikaitkan dengan kehidupan kita sekarang, yang pertama, betapa sayangnya kalau orang per orang itu tidak mau bergabung dalam berorganisasi. Silahkan, di Republik ini banyak organisasi Islam, tapi tentu yang sudah sangat tua, sangat dewasa, berpengalaman itu tidak banyak. Ya tentu Muhammadiyah bagian penting perjalanan bangsa yang tentu saja ini organisasi yang tua, yang besar. Tapi sekali lagi adik-adik tidak boleh terkesima dengan kebesaran Muhammadiyah itu. Mengapa? Karena nanti dengan begitu ya kita khawatirkan pada selanjutnya ternyata karena terbuai oleh kebesaran kita lupa akan fungsi, tugas kita, tanggung jawab kita, wewenang kita sebagai kader. Tentu akan punya imbas yang negatif kalau cuma bangga terus tapi diri kita tidak mencoba masuk di dalamnya lebih dalam untuk menyelami, memahami, bahkan kemudian mencoba terus terlibat dalam keaktifan dakwah di perserikatan ini. Nah, para pelajar tentu juga demikian. Sejak dari sekarang ya bergabunglah. Kalau Anda berada di PM, seriuslah di PM. Tapak Suci, di Hizbul Wathon, pada saatnya di IMM kalau sudah kuliah, itu tidak apa-apa. Maksud saya berganti-ganti itu tidak apa-apa, karena memang itu sebuah proses. Jadi jangan seterusnya Anda hanya di satu ortum. Lebih bagus dijalani semuanya, dimungkinkan Anda dengan itu akan menjadi lebih luas pemahamannya terhadap Islam melalui organisasi Muhammadiyah ini. Jadi tentu IPM pada saat pelajar, IMM pada saat mahasiswa, dan setelah tidak kuliah terus terlibat di masyarakat, kemasyarakatan, kepemudaan, ikutlah pemuda Muhammadiyah. Yang perempuan di Nahdlatul Aisyah dan seterusnya pada dasarnya menjadi kader Muhammadiyah. Tapi tolong jangan kaku ketika kita harus mengembangkan keilmuan di kampus. Kalau ada diskusi, ada seminar, ada pelatihan yang sifatnya untuk membangun keilmuan, siapapun yang mengadakan tidak ada masalah. Tapi tolong diingat, kalau sudah konteksnya adalah membangun spirit kader, ya tentu adik-adik diharapkan selalu ada di dalam ortum Muhammadiyah. Jangan di organisasi kemahasiswaan yang tidak mengarahkan kita menjadi kader perserikatan. Sekali lagi catatannya, kalau mau mengembangkan wawasan, diskusi, keilmuannya itu bisa diikuti siapapun yang melaksanakan. Jadi sangat bagus kalau ada organisasi kepemudaan yang lain mengadakan seminar apa-apa. Bagus, tidak ada masalah. Yang jelas acara itu jelas, acara itu terbuka, acara itu bisa untuk siapapun karena sifatnya keilmuan. Jangan hanya kemudian yang diikuti kalau yang diadakan internal organisasi kita. Jangan kayak begitu. Jadi kalau sifatnya ideologis, kaderisasi tentu kita ke dalam, tapi kalau sifatnya pengembangan wawasan ya ke dalam tapi juga keluar. Ini saya kira sebagai satu bukti bahwa kita juga kader perserikatan itu harus bisa berada di kader umat, bahkan pada saatnya juga kita berada pada komunitas yang besar yang kita namakan bangsa. Saya kira itu sinyal-sinyal diskusi kita dari ayat yang teramat penting terkait dengan organisasi itu. Silahkan adik-adik untuk melengkapi lebih lanjut hal-hal yang
terkait dengan apa yang saya sampaikan pagi ini. Sekian, jangan lupa selalu berdoa, ya, selalu memohon pada Allah, berkomunikasi jangan baik kepada orang tua, dan tetaplah terus semangat belajar meskipun melalui online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.